Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Heri selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri Lestari. Saya dari Prodi Farmasi dengan NIM 30524007. Baik, di sini izinkan saya menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas saya dengan judul Dinamika Historis dan Argensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan juga pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Nah, kalian tahu nggak sih dari konsep dan juga argensi wawasan Nusantara itu apa? Nah, untuk konsep dan argensi wawasan Nusantara adalah penamaan Nusantara berdasarkan sudut pandang Majapahit. Mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan di pulau-pulau di luar Majapahit. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara itu ada 3. Yang pertama, itu latar belakang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan Deklarasi Juanda. Yang kedua, itu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Yang mana konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk dari persatuan sebagai satu bangsa. Dan yang ketiga, itu latar belakang politis wawasan Nusantara. Adalah kepentingan nasional, itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Ada juga deskripsi, esensi, dan argensi wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni ordonasi pada tahun 1939. Setelah adanya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan permisahan, tetapi perhubungan. Ada juga perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Memiliki makna antara lain yang pertama, bahwa kepulauan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Dan yang kedua, Pancasila adalah satu-satunya falsafat serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. Ada juga perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Memiliki makna antara lain yang pertama, itu ada bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Dan yang kedua, itu tingkat perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Ada juga perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Memiliki makna antara lain
itu bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, yaitu peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama. Dan yang kedua, itu bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan corok ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi moral dan landasan pengembangan budaya bangsa. Dan juga perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Memiliki makna apa? Antara lain, itu yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman yang terhadap seluruh bangsa dan juga negara. Yang kedua, itu bahwa tiap-tiap warga negara itu mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan juga bangsa. Wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai wawasan pembangunan bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.